Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku, apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Sarika. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Ini adalah sebuah kisah saya bersama sahabat saya bernama Bunga, di mana pada saat kami kuliah kami pernah melakukan hal-hal mistis, tetapi kami menyadarinya bahwa apa yang kami lakukan itu sangat salah. Ceritanya berawal dari sahabat saya Bunga yang mempunyai seorang kekasih bernama Farul. Nah, Farul ini adalah kakak tingkat kami, di mana dia fakultasnya fakultas teknik dan kami itu fakultas ekonomi. Nah, teman saya Bunga ini itu sangat mencintai si Farul ini. Jadi mereka menjalin hubungan kasih sekitar 1 tahun. Nah, singkat cerita, Farul yang selama ini sangat perhatian terhadap Bunga, sangat menyayangi Bunga, tiba-tiba dia berubah. Tiba-tiba dia cuek dengan Bunga. Kalau ditelepon oleh Bunga untuk pergi bersama, dia selalu mengatakan kalau dia lagi sibuk kerja. Dan kalau Bunga ingin minta tolong sesuatu, si Farul selalu mencari alasan-alasan tertentu. Jadi si Bunga ini cerita kepada saya, dia curiga akan tingkah laku si Farul ini. Sepertinya dia berubah, dia tidak seperti dulu lagi. Nah, akhirnya kami menyelidikilah, saya dan teman saya Bunga ini menyelidiki kenapa Farul berubah seperti itu. Akhirnya kami mengetahui kalau Farul itu menjalin kasih lagi dengan seorang wanita yang profesinya sebagai bidan. Jadi mungkin karena bidan ya, pacar barunya, jadi si teman saya si Bunga ini itu dicuekin sama si Farul. Nah, karena sering si Bunga ini sering datang ke tempat kos-kosannya Farul dan mungkin udah banyak kenangan ya kan, jadi dia sulit sekali melupakan Farul itu. Jadi dia tidak terima. Dia tidak terima, istilahnya Farul itu ternyata selama ini menganggap si Bunga itu sebagai sahabat saja gitu. Sedangkan Bunga sudah sangat mencintai Farul. Jadi akhirnya si Bunga ini berceritalah kepada saya. Jadi dia merasa sakit hati kali dengan si Farul ini gitu kan. Semenjak dia menjalin kasih dengan seorang wanita yang profesinya sebagai bidan, dia tidak peduli lagi dengan si Bunga ini. Akhirnya Bunga ini mengajak saya untuk mengguna-gunai si Farul itu. Awalnya saya menolak ya kan, karena pada saat itu saya masih sangat muda. Saya juga ya tidak mengerti lah ya kan, mana yang kurang paham lah, apa ini baik, apa ini bagus. Yang jelas saya ingin menemani sahabat saya. Nah, akhirnya Bunga ini mengajak saya lah ke dukun. Jadi kami pergi ke dukun. Ini kisah lama saya ya, bersama teman saya ya. Nah, jadi kami ini ke dukun dan si Bunga ini itu membawa fotonya si Farul itu, foto seluruh badannya. Nah, akhirnya dibawalah ke dukun itu foto si Farul itu. Sama dukun itu kami dikasih pasir, satu gelas pasir ya. Nah, kata si dukun itu, dia bilang seperti ini, nah pasir ini nanti malam kamu hamburkan di depan rumahnya si Farul. Jadi, seperti itu. Jadi saya agak gemetar ya nemenin teman saya itu, tapi karena teman saya itu merasa sakit hati sekali, akhirnya dia mau melakukan hal itu. Jadi diterimanya lah pasir dari dukun itu. Akhirnya dia mengajak saya, ayo Rika, katanya kita ke rumah si Farul. Aku bilang ya tidak mungkin lah kalau sekarang, nanti ketahuan, aku bilang gitu ya. Akhirnya kami ke rumah Farul itu sekitar jam 1:30 malam. Jadi saya memberanikan diri, padahal saya takut gitu kan. Tapi karena teman saya memaksa, dia betul-betul minta tolong, kata dia. Akhirnya saya ikutinlah kemauan dia ini, walaupun dengan kondisi yang ketakutan, karena kan malam hari ya kan. Jadi 1:30 malam itu kami keluar tuh, kami meminjam motor teman ya ke rumah si Farul itu. Kebetulan Farul itu kan kos kan. Jadi kos sendiri, dia tidak bersama temannya. Jadi jam 1:30 malam itu kami mengendap-endap lah untuk menaburkan pasir di depan kos-kosannya si Farul itu. Nah, jadi ketika kami mengendap-endap, kami berhasil
tempat di depan Farul akan keluar itu kami hamburin pasir. Nah, kata dukun itu, hamburinlah pasir biar dilangkahinya. Jadi seperti itu. Nah, setelah kami selesai menghamburin pasir itu, kami cepat buru-buru pulang. Nah, terus si Bunga yang teman saya ini mengajak saya kembali ke rumah dukun itu dan mengatakan kalau pasir itu sudah dihambur-hamburkannya di depan rumah si Farul itu. Nah, akhirnya kata dukun itu, ya tunggulah, nanti si Farul akan tergila-gila lagi sama kamu, kata gitu kan. Nah, jadi kami menunggu sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai lama. Kok si Farul makin cuek sama si Bunga ini, tidak ada perhatian sama sekali gitu kan. Nah, akhirnya si Bunga ini datang lagi ke tempat dukun itu. Aku udah melarang dia, aku bilang nggak usah lah, aku bilang pergi ke dukun itu, kalau memang jodoh nggak kemana, itu kata saya kepada Bunga. Tapi Bunga selalu memaksa saya untuk menemani dia. Nah, akhirnya kami pergi lagi lah ke dukun itu. Jadi sama dukun itu dia minta rambut dari si Farul itu. Nah, akhirnya si Bunga ini cerita kepada saya bagaimana cara dia untuk mengambil rambut dari si Farul itu. Sedangkan si Farul itu sudah susah untuk diajak jalan gitu. Jadi dia sudah tidak mau lagi dengan si Bunga ini kan. Nah, akhirnya saya bilang sama si Bunga, saya nasihatin dia, istilahnya tidak usah lagi mengejar-ngejar si Farul gitu kan, karena Farul itu udah mempunyai seorang pacar juga, jadi gitu kan. Nah, yang bikin Bunga sakit hati ini, kenapa tidak ada kata putus dari si Farul itu? Istilahnya si Bunga ini ditinggalkan begitu saja sama si Farul itu. Jadi seperti itu kan. Jadi itulah yang membuat si Bunga ini sakit hati. Nah, kalau seandainya Farul itu berkata baik-baik bahwa memang dia sudah tidak menyukai Bunga lagi atau dia sudah punya yang lain, tapi dia berkata kepada si Bunga, jadi tidak meninggalkannya begitu saja. Jadi membuat Bunga ini sakit hati. Jadi akhirnya karena istilahnya sudah berupaya dilakukan berbagai macam cara sama si Bunga ini, tapi si Farul tetap tidak berubah, tetap cuek. Jadi kata si dukun tadi, si Farul ini ternyata punya pegangan. Jadi Farul ini punya pegangan yang tidak bisa tembus kalau diguna-guna. Punya pegangan dia. Nah, setelah mengetahui itu, akhirnya saya kembali memberi nasihat kepada Bunga bahwa istilahnya kita tidak usah lagi kita berurusan dengan Farul gitu kan, lupakanlah gitu kan, istilahnya mungkin masih ada jodoh yang lebih baik gitu kan. Nah, akhirnya karena Bunga ini sampai kurus kering badannya ya kan, karena memang dia terlalu bucin kali itu sama si Farul itu. Bucin mati gitu kan sama Farul itu, sampai kurus kering badannya ini. Nah, akhirnya saya beri nasihat terus, saya pun menelepon kakak dari si Bunga ini untuk menasihatin dia. Nah, akhirnya si Bunga ini tidak lagi melakukan hal-hal mistis agar si Farul itu suka sama dia. Jadi si Bunga ini udah menyerah, tidak lagi dia mendatangin orang-orang pintar atau dukun, jadi seperti itu kan. Nah, akhirnya si Farul ini menikahlah dengan pacarnya yang bidan itu. Makin shock si Bunga ini, udah tinggal tulang saja badannya itu ya, karena menangis terus gitu kan. Saya udah berusaha menasihatin dia, tapi dia tetap tidak bisa melupakan Farul ini. Nah, akhirnya lambat laun setelah si Farul menikah, akhirnya si Bunga ini dilamar oleh seorang laki-laki yang usianya jauh di atas Bunga. Jadi laki-laki itu usianya sudah 42 tahun. Sedangkan Bunga pada saat itu masih berumur 25 tahun. Sama seperti saya waktu 25 tahun ya. Nah, jadi karena istilahnya Bunga ini udah patah hati dengan Farul ini, akhirnya Bunga menerima lamaran dari laki-laki yang berumur 42 tahun itu. Tapi mapan, laki-lakinya mapan gitu kan. Nah, sampai sekarang lah si Bunga itu hidup bersama, menikah dengan laki-laki itu, dan sekarang Bunga bahagia dengan ketiga orang anaknya. Tapi kadang kalau kami bercerita, dia masih sering menceritakan tentang Farul itu, dan ternyata banyak kenangannya sama Farul itu, makanya dia susah melupakannya tentang Bunga ini. Tapi ya alhamdulillah sekarang Bunga sudah bahagia bersama suaminya dan ketiga anaknya. Jadi dan juga si Farul juga sudah menikah dengan bidan itu dan juga sudah mempunyai anak. Jadi itulah sedikit kisah saya dengan teman saya yang bernama Bunga. Ini adalah kisah nyata, kejadian nyata yang saya alami bersama teman saya Bunga. Nah, Bunga ini sudah saya samarkan namanya atas permintaan dari beliau. Terima kasih yang sudah mendengarkan video saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada hikmahnya, bahwa tidak semua yang
mistis yang dilakukan, istilahnya tidak semua yang berdukun itu akan membuahkan hasil. Ada juga tidak berpengaruh apa-apa, seperti bunga dengan parul. Walaupun bunga sudah menggunain si parul, mempelet parul, tapi tetap parul tidak kena ilmunya, tidak masuk ke tubuh parul. Tapi si parul itu saya tidak tahu apa isinya, atau mungkin dia rajin sholat, atau mungkin dia ya, rajin baca ayat kursi atau apa. Pokoknya dukun yang mengirim ilmu untuk membuat parul itu tekuk lutut kepada bunga itu tidak tembus, tidak terjadi. Jadi farul itu tidak bisa ditembus dengan ilmu-ilmu mistis seperti itu. Jadi itu ceritanya. Terima kasih yang sudah mendengarkan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.